Rocky Gerung terusir dari rumahnya sendiri, ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Siapa kiranya yang tidak mengenal Rocky Gerung jomblo 62 tahun. Sosok yang dikenal halayak sejak jadi langganan di ILC TV One ini mendadak jadi idola terutama pendukung oposisi yang benci pemerintahan Jokowi. Rocky Gerung yang berlatar belakang akademisi ini kemudian berubah menjadi apa saja. Dalam artian, ia dapat menjadi narasumber soal yang sebetulnya bukan bidangnya. Tapi karena tuntutan rating, dengan kata lain, Rocky Gerung ibaratnya pengamat palu gada. Apa lu mau, gua ada, atau palu gasa? Apa lu mau, gue bisa? Tentu yang paling fenomenal, ia pernah di atas mimbar bak ustadz terkenal. Dengan sikapnya yang suka melihat perspektif dari sisi negatif, maka ia seolah mewakili sikap tak suka pada pihak-pihak tertentu, terutama kepada Presiden Jokowi dan juga jajarannya. Kiranya tidak ada yang lolos dari kritik plus nyinyirannya yang yahut tapi absurd. Akhir-akhir ini Rocky Gerung juga aktif dan ikut meramaikan YouTube. Melalui channel YouTube ia bebas ngomong apa saja, dan kemudian omongannya dikutip oleh banyak media. Jadilah berita di media yang nyaris 100% isinya menjelekan pemerintah atau tokoh-tokoh yang pro pemerintahan. Jangan berharap ada sudut pandang objektif dari sisi Rocky Gerung. Sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Saya menduga hal itu akan terus dipertahankan oleh Gerung dan kawan-kawannya yang sejenis untuk meraih pundi-pundi juga melalui medianya. Jadi bagi saya pribadi, juga melihat sudut pandang Gerung selama ini ia bukanlah pengamat. Sebab, secara umum pemahaman pengamat itu harus netral, di tengah-tengah memandang dari sudut yang lebih luas. Contoh yang paling sederhana, belum pernah rasanya Gerung mengkritik Anies Baswedan dengan brutal dan sadis seperti halnya kepada Jokowi, dan juga tokoh yang pro kepada Jokowi. Tentu saja, Gerung dan sejenisnya ini tidak bakal mau kritik Anies, sebab para pengikut atau yang tergila-gila kepadanya sebagian besar adalah yang tidak suka pemerintah. Begitulah sekilas gambaran dari Rocky Gerung. Ia kini menjadi kaya dengan cara menempatkan dirinya sebagai lawan pemerintah, terutama kepada Jokowi. Nah, baru-baru tersiar kabar yang cukup mengejutkan dan ramai. Rocky Gerung terancam terusir dari rumahnya sendiri. Ternyata rumahnya yang di kawasan Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat yang kerap menjadi pemberitaan media massa dan diolah banyak YouTuber itu menyisakan sengketa. Alkisah, PT Sentul City Tbk mengirim somasi kepada akademisi Rocky Gerung terkait kepemilikan lahan di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Rocky diberi waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan dan merobohkan rumahnya sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Rocky Haris Azhar menyebut kliennya menolak somasi tersebut. Haris berkata, Rocky memiliki kepemilikan yang sah atas rumah tersebut sejak 2009. Kata kuasa hukumnya itu, klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009. Tanah dan bangunan yang beralamatkan di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Luas tanah 800 meter persegi. Kata Haris dalam salinan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 6 September 2021. Perlu diketahui, PT Bukit Sentul atau sekarang PT Sentul City Tbk berdiri pada April 1993 dan mulai melakukan pemasaran kawasan Bukit Sentul tersebut pada September 1993. Perumahan ini didirikan oleh Saliman Prawiro Sumarto dan Tommy Soeharto. Kegiatan pembangunan perumahan dan infrastruktur dimulai pada Januari 1994. Dia menjelaskan tanah dan bangunan di lokasi itu dikuasai oleh Andi Junaidi sejak 1960. Kemudian, tanah dan bangunan itu menjadi milik Rocky sejak 2009 lewat surat pernyataan beralih garapan. Haris menyampaikan, pengalihan kepemilikan itu telah dicatatkan di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan nomor 592-6-2009. Rocky juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Haris menegaskan kliennya adalah penguasa sah tanah dan bangunan di lokasi itu. Ia menyebut tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu sejak 1960. Baru pada tahun 2021, PT Sentul City Tbk mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sesuai SHGB nomor 2411 dan 2412 dan memberikan teguran kepada klien kami serta warga lainnya yang merupakan pemilik dan atau penggarap yang patut dan sah. Ucap Haris, ini bagi saya cukup menarik. Tidak hanya sosok Gerung si palu gada, tapi sengketa lahan ini bisa jadi akan berkembang liar dan narasinya bisa jadi bakal dibelokkan seenak udele oleh Gerung atau orang-orang yang mengidolakan Gerung. Seolah ada campur tangan pemerintah seperti biasanya.
Padahal jelas sengketa di atas adalah antara PT Sentul City dan pihak Rocky Gerung. Tinggal nanti dibuktikan di depan pengadilan antar kedua belah pihak. Jika memang ternyata klaim PT Sentul City terbukti benar, ya, Gerung harus robohkan bangunan rumahnya tersebut dan pergi. Sesederhana itu. Bagaimana menurut Anda? Demikian. Masih ngantuk ya? FPI, PA212 dan GNPFU bikin seruan jihad tolak komunis. Ditulis oleh Sardi di thewar.com. September tiba. Sebenarnya sudah jalan setengah bulan. Tidak lama lagi akan masuk bulan Oktober. Biasanya makin dekat ke akhir bulan, ada gerombolan konyol yang bakal jualan isu komunisme atau PKI. Isu musiman bak mekarnya bunga sakura hanya ada di waktu tertentu saja. 3 ormas yaitu FPI Baru, PA212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama membuat seruan jihad bersama. Tema yang mereka usung yaitu komunis itu nyata. Tolak karena kita Pancasila. Seruan jihad tersebut ditandatangani oleh ketiga ketua umum dari masing-masing ormas. Dalam seruannya, ketiga ormas mengingatkan bahwa pada bulan ini ada kejadian kelam yang menimpa bangsa Indonesia. Kejadian itu yakni pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI, ulama, dan santri. Oleh karena itu, ketiga ormas menyerukan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk melakukan kampanye menolak lupa insiden tersebut. Pertama, jihad melalui media sosial dan media online. Kedua, mengajak keluarga dan sahabat menonton film G30 SPKI dengan prokes, kata seruan tersebut. Ketiga, mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G30 SPKI di daerah. Keempat, seruan pada 30 November 2021 mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk penghormatan kepada pahlawan revolusi. Kelima, melantunkan doa kepada para pahlawan dan keluarganya yang menjadi korban peristiwa tersebut. Kalau sekilas melihat seruan di atas tidak ada masalah sih, wajar-wajar saja. Tapi ngapain komunis ditolak? Toh, mereka sudah musnah dari NKRI. Ketiga ormas ini ingin mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap bangkitnya kembali neokomunis. Bangkit dari mana? Di mana bukti kalau mereka sudah bangkit kembali? Kenapa tiap tahun selalu ada narasi bahwa komunis terindikasi bangkit di negara ini, tapi herannya tidak pernah ada kabar kalau anggotanya ditangkap atau keberadaannya terlacak? Mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi tolak komunisme kalau dikasih izin atau ada logistik. Teriak pakai toa, lalu diakhiri dengan acara bakar sate. Bakar bendera komunis atau PKI yang kita tahu didapat dari mana? Ormas ini selalu pura-pura bodoh. Mata mereka pura-pura tak melihat. Matanya melihat ke komunis terus. Saking fokusnya sehingga jadi halusinasi. Yang sudah musnah dianggap masih hidup atau akan bangkit. Atau sengaja dibangkitkan karena ada agenda politik di dalamnya. Kita tahu, ormas-ormas begini tidak akan lari dari ajang politik. Luarnya saja berlabel agama, tapi isi dalamnya politis. Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut paham radikal menyusup di lembaga pendidikan dan sudah menjadi ancaman nyata yang akan merusak persatuan bangsa. Muldoko berkata, penyebaran paham radikal sebagai bagian dari perang budaya. Menurutnya, paham itu bertujuan melumpuhkan keyakinan ideologi bangsa. Paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai karena gerakannya tersistematis dan juga terstruktur, kata Muldoko. Hari Senin lalu juga Presiden Jokowi menyampaikan hal yang mirip dengan pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negara Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Dia mengatakan agar rektor bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati. Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapi di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Untuk apa? Kata Jokowi. Paham kan masalah sesungguhnya di negara ini dan sedang berkembang biak? Radikalisme atau para pemuja khilafah atau mereka yang sedang stres memikirkan hidup enak di bawah kepemimpinan Taliban seperti di Afghanistan, bukannya pindah saja ke sana, tapi malah sibuk mengubah negara ini sesuai yang mereka impikan. Lucunya masalahnya apa? Solusinya apa? Komunis sudah mati, tapi dijadikan ancaman besar. Ujung-ujungnya khilafah solusinya yang malah jadi masalah di negara ini. Itulah liciknya mereka pakai banget.
menutupi masalah dengan masalah yang sudah tidak ada di negara ini. Kelompok yang hanya bikin repot dan juga bikin semak, bikin sakit mata. Bagaimana